Berikut saya akan menjelaskan cara pengisian rencana usaha atau rencana keuangan untuk jenis usaha kursus ya. Jadi di sini kita bisa membuat perencanaan usaha kursus. Di sini contohnya kursus bahasa Inggris, tapi nanti untuk beberapa kursus yang lain bisa mengikuti cara penggunaan yang sama karena dasar dari aplikasinya adalah sama. Untuk perencanaan ada pengisian investasi aset, investasi non-aset, pendapatan HPP, hingga analisa kelayakan usaha. Teman-teman bisa mulai dari mana saja, tapi di sini saya akan mulai dari pendapatan dan HPP. Jadi di sini teman-teman bisa mulai mengisikan nama kelasnya. Misalnya untuk bahasa Inggris ada Basic, Intermediate, Advanced, TOEFL, ini namanya bebas. Ini adalah contoh. Kemudian masing-masing kelas, misalnya Basic ada 2 kelas. Teman-teman bisa di sini mengisikan nomor kelas 1 dan nomor kelas 2. Kalau ada 3 bisa ditulis Basic, kemudian di sini 3. Kemudian kapasitas per kelas. Jadi kapasitas per kelas bisa di sini misalnya 20 siswa, kemudian ada kelas TOEFL mungkin 25 siswa. Kemudian ini keterangan saja paket ya, itu ada berapa jam, 32 jam, di mana ini nanti dengan durasi bisa dilihat misalnya 32 jam dalam 4 bulan, berarti 1 bulan 8 jam. Ini angka paketnya bebas ya, mau 32 jam, 60 jam, atau berapa jam bebas sesuai dengan rencana kursus yang teman-teman akan buka. Kemudian durasinya juga bebas, ya, karena ini asumsinya kalau kelas 1 sudah selesai, dalam 4 bulan nanti akan berlanjut ke kelas berikutnya. Kemudian di sini target siswa, jadi ini ada kapasitas siswa, ini ada target siswa. Jadi misalnya di sini diisi target siswanya 18 gitu ya. Jadi tidak full 20, tapi diisi 18. Kemudian harga per paket itu 3 juta untuk basic ya. Kemudian di sini bisa diisikan tenaga pengajarnya. Tenaga pengajarnya apakah digaji dari perusahaan atau bagi hasil. Jadi di sini untuk di atas misalnya digaji, jadi ada share-nya dihitung 0, tapi yang bagian kedua basicnya misalnya bagi hasil 40% dari harga paket ini adalah bagian untuk gurunya, 60% masuk ke penyelenggaranya. Ya, setelah itu tadi ini asumsi dasarnya sudah diisikan, kita bisa mulai mengisi ini target pembayarannya. Jadi ini diasumsikan semua bayarnya sekali dan di depan. Ya, semuanya bayar sekali dan di depan. Jadi di sini asumsi pembayaran misal ini mulai buka bulan ke-1. Maka pembayaran bulan ke-1 itu bulan awal ya. Kemudian maka pembayaran untuk 18 siswa ini akan dibayarkan semua di bulan pertama. Ini asumsi usaha ya, rencana usaha. Realisasinya mungkin akan sedikit berbeda, tapi minimal teman-teman bisa dapat gambaran kalau semuanya dibayar di depan dengan bayar full untuk 18 siswa. Kemudian untuk yang kelas angkatan pertama selesai, angkatan kedua masuk, itu bayar mulai di bulan kelima, karena asumsi tadi 4 bulan. Kemudian ini 9, 13, dan seterusnya. Demikian juga dengan kelas-kelas yang lain. Setelah itu ada kelas TOEFL. Nah, ini mungkin berbeda. Jadi misalnya ini kelas TOEFL, ya jumlah jamnya berbeda, bulannya berbeda. Jadi dan dibukanya juga ada selangnya cukup jauh. Misalnya tadi kan ini durasi 2 bulan. Belajar juga hanya 2 bulan. Jadi ada kosong mungkin sekitar 4 bulan untuk persiapan dan lain-lain. Tapi kalau memang ada continue, ya silakan dimasukkan di sini. Ya, namanya juga asumsi. Jadi setelah diisikan di sini, nanti data-data tadi 1,2,1,5,9 dan lain-lain, serta harga itu akan dikalikan dan ditempatkan di masing-masing bulannya. Jadi perhatikan di sini ada bulan ke-1, ada pembayaran, bulan ke-5 ada pembayaran, demikian juga yang TOEFL ada pembayaran. Sehingga nanti akan dijumlahkan secara otomatis di total bulan di laporan kas dan laba ruginya. Kemudian jangan lupa diisikan kategori laporannya. Jadi pendapatan masing-masing kelas ini bisa dimasukkan ke pendapatan kursus.
nama dari pendapatan khusus ini teman-teman bisa rubah di bagian format laporan, di bagian pendapatan. Misalnya mau pendapatan kursus basic, pendapatan khusus advance, jadi di breakdown lagi nggak ada masalah. Cuma totalnya hanya ada 10 kategori yang bisa dirubah namanya. Dan jangan lupa untuk mengganti di sini namanya kalau memang sudah ada perubahan. Karena di sini drop down-nya berubah, tapi tetap harus dipilih lagi untuk memastikan bahwa kategori di sini masuk ke kategori pendapatan. Itu untuk pendapatan kursusnya. Kemudian ada yang namanya pendapatan materi. Jadi berkaitan dengan siswa, di mana di luar ini misalnya siswa diharuskan membeli, ya, diharuskan membeli misalnya diktat atau apa, itu yang harganya mungkin 100.000 tambahannya berlaku untuk satu periode pembelajaran. Dan di sini teman-teman bisa mengisikan harga rata-ratanya, ya. Di sini penamaannya, kemudian HPP-nya, misalnya 60.000, diktat 100.000, HPP 60.000. Nanti akan ditotalkan, ya, dikalikan secara otomatis dan asumsinya mau dibayar di muka. Sebagai contoh tadi kan ini ada 108 siswa. Nah, nanti akan dikalikan dengan harga 100.000 untuk mendapatkan 10.800.000 ini. Kemudian jangan lupa juga diisikan ini pendapatan materi. Dimasukin pendapatan khusus juga nggak ada masalah, karena ini hanya untuk menggolongkan dan mengisikannya nanti di laporan laba rugi. Kemudian ada pendapatan lain-lain yang tidak berdasarkan jumlah siswa. Jadi kalau ternyata misal siswa tidak semuanya harus membeli atau ini opsional, teman-teman bisa mengisikan itemnya di sini. Misalnya buku tips dan trik belajar bahasa Inggris atau belajar TOEFL secara cepat. Jadi memang terpisah ya kalau misalnya materinya, dan itu tidak harus semua siswa membeli, bisa dimasukkan di sini, ya. Dan kemudian di sini mesti diisikan secara manual angkanya, misalnya harganya 100.000, ya diisikan 100.000, ya. Kalau memang ternyata ini asumsinya nanti yang membeli ada 50, ya 50 kali 100.000, jadi 5 juta diisikan di sini. Jadi karena di sini hanya angka totalnya saja yang dimasukkan. Setelah itu jangan lupa juga untuk mengisikan kategori pendapatannya di sini. Jadi di sini sudah ada pendapatan kursus, pendapatan lain-lain yang berdasarkan jumlah siswa, dan pendapatan lain-lain yang tidak berdasarkan jumlah siswa. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke bagian kategori HPP-nya. Di sini ada HPP pengajar, tadi akan dihitung otomatis, jadi teman-teman tidak perlu menghitung ulang di sini, sudah dihitung. Ini yang berdasarkan HPP bagi hasil tadi, yang 40%. Ya. Jadi akan dihitung otomatis dan dijumlahkan di bagian perhitungan HPP. Sedangkan yang tadi tidak ada persentasenya, nanti teman-teman bisa masukkan di biaya operasional atau tetap bulanan. Setelah itu ada HPP materi. Ini juga sama, HPP materi akan dijumlahkan secara otomatis. Akan dihitung dan dijumlahkan secara otomatis. Dan di sini material kursusnya tadi kan 60.000 ya HPP-nya. Jadi dikalikan dan dimunculkannya di sini. Sedangkan untuk lain-lain, ini teman-teman juga sama, tinggal mengisikan tadi materi, kemudian nilainya berapa totalnya, ya. Tadi kalau misalnya angkanya yang ini 100.000, ini anggap masukkan 60.000 misalnya, ya. Jadi ini asumsi, jadi berdasarkan target, kira-kira teman-teman menginginkan ada tambahan berapa di luar dari kursus dan materi utamanya. Jangan lupa di sini nanti kalau sudah diisi HPP, misalnya HPP layanan lainnya, ya. Jadi jangan lupa untuk diisi di bagian kategori biaya variabel ini. Setelah itu di sini ada yang namanya anggaran modal. Jadi kalau misalnya ada materi atau item yang ternyata dibeli dan itu menggunakan anggaran dari modal, teman-teman bisa memilih di sini ya untuk memasukkan HPP yang diisikan tadi. Jadi misalnya HPP yang 100.000 ini, ya, HPP yang 60.000 ini, 6 juta ini mau dimasukkan ke dalam anggaran modal, teman-teman bisa mengklik di sini ya. Tapi kalaupun tidak, ya, jadi ini saya klik ya saja untuk yang bulan pertama, sehingga nanti akan muncul nilai HPP-nya di permodalan di bagian HPP biaya variabel. Yang akan muncul di sini.
Kalau itu tadi tidak dipilih, saya kembali lagi ke mendata HPP. Ini saya kosongkan. Kita masuk ke biaya variabel. Itu 0. Ya. Ya. Pertanyaan tadi HPP 136 dari mana? Itu HPP dari biaya gurunya. Ya. Biaya gurunya. Itu besar. Makanya karena asumsinya ya guru akan dapat bagian dari paket, di sini saya tidak memilih ya, tapi saya mengosongkan saja. Itu untuk pengisian asumsi HPP, asumsi pendapatan dan HPP-nya. Kemudian kita bisa mengisi aset. Jadi di bagian aset teman-teman bisa mengisikan nama-nama asetnya di sini yang berkaitan dengan usahanya, termasuk ada renovasi, pembelian furnitur-furnitur lainnya, atau perangkat belajar mengajarnya bisa diisikan di sini, kemudian jumlah pembeliannya di sini, kemudian satuannya. Kemudian harga satuannya sehingga nanti akan muncul total investasinya. Perlu diperhatikan di sebelah kanan ada rencana pengeluaran kas. Jadi ini untuk teman-teman bisa mendistribusikan. Jadi ini kasnya akan dikeluarkan apakah semuanya di bulan pertama atau akan dibagi sebagai contoh. Misalnya di sini renovasi interior, misalnya 50 juta di bulan pertama. Kemudian 50 juta di bulan kedua. Oke. Kemudian komputer juga. Komputer mungkin di pertama hanya perlu 1 unit dulu. Ya, sorry. Kemudian di bulan ketiga baru butuh 4 unit lagi. Ya, seperti ini. Jadi bisa di breakdown seperti itu. Tidak harus semuanya ada di bulan pertama. Termasuk item-item aset yang ada kemudian dibeli dalam periode 5 tahun tersebut. Jadi misalnya bulan ke-12, 24 ya. Dan kemudian kita harus memastikan mana aset-aset yang masuk dalam anggaran modal. Caranya adalah sama seperti tadi, di baris ini ada kolom untuk memilih ya dan tidak, di mana kalau kita pilih ya, seluruh nilai uang yang ada di kolom ini akan masuk ke dalam anggaran modal. Ini asumsinya, anggap 3 bulan ya, 3 bulan di cover oleh modal, sehingga nanti nilai investasi ini akan muncul di bagian permodalan, di bagian investasi aset. Ya. Oke, kita balik lagi ke investasi aset. Jadi kalau itu sudah kita isi, jangan lupa juga untuk dipilih kategori dari asetnya itu. Sehingga nanti akan dihitung nilai penyusutannya di kalkulator penyusutan. Nanti ada video terpisah untuk kalkulator penyusutan. Tapi yang pasti nanti aset ini akan dihitung secara otomatis nilai penyusutannya dan dimasukkan ke proyeksi laba rugi dan arus kas. Kemudian ada investasi non-aset. Jadi investasi non-aset ini adalah dana yang kita keluarkan, tapi dia bukan merupakan bagian dari aset. Jadi dana habis aja, uang habis, uang hangus. Dan biasanya paling sering ini adalah untuk kontrak tempat ya. Seperti contoh di sini ada kontrak ruko 1 tahun, di mana di sini bulan pembayarannya di bulan pertama dan periode penggunaannya selama 12 bulan. Sehingga nanti breakdown-nya per bulannya 7,5 juta. Nanti breakdown ini akan muncul di laporan laba rugi bulanan. Beban sewa tempat 7,5 juta. Dan di sini juga misalnya ada kontrak ruko berikutnya, kita bisa isikan mulai bulan pembayaran 13 selama periode penggunaan 48 bulan. Dan di sini juga kita harus memastikan bagian mana atau pengeluaran mana yang masuk dalam anggaran modal. Di sini dipilih 1, 2, 3, jadi 3 bagian ini masuk modal, sedangkan kontrak ruko berikutnya itu sudah tidak masuk dalam anggaran modal. Di sini formatnya memang berbeda dengan yang sebelumnya karena asumsinya pembayaran hanya 1 kali dan jadi kita tinggal memilih ya seperti ini. Bulan pembayaran akan muncul di kas sesuai bulannya dan nanti secara permodalan kita bisa melihat investasi non-aset jumlahnya sesuai yang kita pilih ya tadi. Jangan lupa juga untuk mengisikan bebannya di bagian kategori beban ini. Berikutnya kita ada biaya tetap dan operasional ya. Tadi mungkin satu hal ada guru yang digaji
bulanan. Ya, di sini kita masukkan di sini ada 1 orang digaji per bulan, ini total biayanya. Jadi kalau gaji bulan masuknya di sini. Kemudian kita mengisikan beban operasional yang lain-lain, nama itemnya di sini, kemudian satuannya, jumlahnya, biaya per bulannya, dan totalnya. Perlu diperhatikan bahwa ini adalah referensi untuk pengisian dari rencana pengeluaran kas di sebelah kanannya. Karena kita tidak harus mengisi sesuai jumlah yang sama, dan juga tidak harus mengisi di bulan pertama. Sebagai contoh, asumsinya supervisor angka baru ada di bulan kedua. Jadi kita bisa ngisi di bulan kedua, misalnya yaitu budgetnya tadi 8 juta, sekarang 7,5 juta. Misalnya setelah kita hitung itu 7,5 juta, kita bisa isi 7,5 juta, walaupun mungkin sini akan lebih bagus ya, ini berarti 7,5 juta juga. Ya. Kemudian untuk telepon, nah telepon mungkin kita bisa bulan pertama anggap 0, bulan kedua belum banyak kegiatan 500.000, kemudian bulan selanjutnya baru 1 juta. Ya, kita bisa buat seperti itu, jadi bulan per bulan sesuai pengalaman atau rencana teman-teman. Dan sama juga di sini kita bisa memilih berapa bulan yang akan di-cover oleh modal. Ini asumsinya di-cover 3 bulan. Ya, di-cover 3 bulan dari modal. Kemudian di sini kita pilih kategori pengeluaran dari masing-masing item di sini. Kalau kita sudah pilih ini, maka kita bisa melihat di permodalan ini sudah masuk biaya tetapnya senilai 99 juta tadi. Untuk total tadi 3 bulan ini. Ya. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke bagian permodalan. Nah, di sini tadi kan modal sudah masuk, aset sudah masuk, non-aset sudah masuk, variabel tadi kita anggap 0, kemudian tetap sudah masuk. Sehingga total kebutuhan modal adalah 700 juta. Di permodalan ini teman-teman bisa mulai top down atau bottom up. Maksudnya begini, teman-teman bisa mengisikan di awal modal saya adalah 700 juta gitu misalnya. Jadi nanti teman-teman pada saat mengisi asumsi, teman-teman bisa bolak-balik ke modul ini dan lihat apakah sudah masuk 700 juta. Kalau ternyata masih lebih gede, ya teman sesuaikan lagi asumsi-asumsi pengeluaran di modul-modul yang lain tadi. Atau tadi, ini kita sudah tahu modalnya kira-kira totalnya adalah 715 juta. Sehingga di sini bisa disesuaikan permodalannya. Jadi misalnya ini modal foundernya, ya diisi di sini, sahamnya, jumlah uangnya, kemudian kapan uang itu kira-kira bisa cair. Di sini bisa diisi bulannya, dipilih bulannya, agar bisa masuk ke proyeksi arus kasnya. Setelah itu kalau ada dana pinjaman, teman-teman bisa memasukkan nama banknya, bunganya, tenornya, dan jumlahnya, serta kapan uang itu kira-kira akan diterima. Ya, sama untuk agar bisa masuk ke proyeksi arus kasnya. Sehingga, untuk pinjaman sendiri nanti ada kalkulator pinjaman ya, ada video terpisah yang teman-teman bisa pelajari juga. Tapi pada dasarnya perhitungannya adalah otomatis. Kemudian di sini ada total 750 juta. Yang berarti secara keuangan sudah memenuhi kebutuhan modal. Dan itu sudah ada cadangannya juga 35 juta. Jadi di sini teman-teman bisa menyesuaikan modalnya dan juga bisa menyesuaikan asumsi-asumsi yang tadi sebelumnya sudah diisikan. Setelah itu ada analisa kelayakan usaha. Jadi pada dasarnya analisa kelayakan usaha ini menghitung kelayakan usaha berdasarkan parameter-parameter yang umum digunakan di dunia usaha untuk usaha baru. Jadi ada IRR, NPV, ROI, B2C, payback period, paling gampang mungkin payback period ya, balik modalnya kapan nih? Kita invest, balik modalnya kapan? Nah ini semua ada hitungannya, dan di sini ada kriterianya. Kriteria ini bisa kita ganti atau sesuaikan dengan kriteria umum atau yang mungkin teman-teman sudah lebih paham. Jika kriteria ini diganti, hitungan juga akan berubah secara otomatis, tapi yang akan paling terlihat jelas adalah di warna-warna ini. Kalau warna-warna ini hijau, artinya seluruh asumsi yang tadi teman-teman isikan, itu secara kelayakan usaha memenuhi syarat dari kriteria yang teman-teman isikan. Tapi ini sifatnya subjektif. Subjektif dalam artian
dasarnya adalah asumsi, bukan realita. Kalau nanti dia realita, lain lagi. Nanti bisa dihitung lagi, maka akan terlihat secara realita apakah hasilnya sesuai dengan perhitungan awal ataukah berbeda. Ya. Oke, saya kira itu untuk penjelasan dari rencana usaha kursus